Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita yang ke-6 tentang kerjasama. Pernahkah kalian bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Ya, tentunya pernah ya. Kita harus menunjukkan sikap saling menghormati dan saling membantu. Pada tema 1, subtema 2, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kerjasama antar agama dan suku. Kerjasama itu ada pada silah keberapa dan macam-macam namanya apa di daerah-daerah di Indonesia. Sekarang kita coba untuk membaca tentang sebuah bacaan tentang Udin dan kawan-kawan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Di sini dijelaskan bahwa Udin, Edo, dan Beni mempunyai keragaman di bidang agama dan budaya. Tapi, dengan perlombaan bakia yang menuntut mereka untuk bekerja sama dan kompak, mereka menyingkirkan semua itu, bahu-membahu mengerjakan tugas supaya pekerjaannya cepat selesai dan berhasil. Kerjasama merupakan salah satu jalan supaya pekerjaan kita menjadi ringan. Itulah tujuan utamanya. Kerjasama dalam Pancasila ada pada sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia. Kerjasama akan menuntut warga Indonesia untuk bersatu, menyingkirkan semua perbedaan. Untuk kerjasama sendiri dalam tiap-tiap suku atau budaya di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya, kalau di Jawa Timur terkenal dengan nama sambatan. Sambatan artinya mengeluh. Jadi, kalau ada salah satu warga yang mengeluh, warga yang lainnya akan membantu, menolong. Kalau di suku Minahasa terkenal dengan nama Mapalus. Kalau di Bali ada sistem irigasi Bali yang dikerjakan bersama-sama dengan nama Subak. Berdasarkan bacaan yang tadi, kita akan membuat ringkasan tentang sebuah bacaan. Cara membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli berulang-ulang, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis. Jadi kalau untuk membuat ringkasan tidak dibaca 1 kali ya, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung cara pemahaman kalian. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang gagasan utama. Mencatat gagasan pokok, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Ketiga, menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, jadi urutan isinya tidak boleh diubah-ubah. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Kalimat baru juga boleh digunakan asalkan tidak mengubah urutan isi dari naskah asli.
Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Keempat, ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, bukan dalam kalimat yang mempunyai maksud ganda atau ambigu atau campuran. Jadi kalimatnya harus tepat dan tidak ambigu. Ambigu itu artinya tidak jelas. Kalimatnya harus jelas. Meringkat kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Sekarang kita coba untuk membuat gagasan pokok dari Udin dan kawan-kawan. Untuk paragraf pertama, Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Itu adalah gagasan pokok yang pertama. Untuk selanjutnya, itu disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu merupakan alasan dari gagasan pokok. Kenapa mereka merupakan sahabat dekat? Meskipun mereka dari latar budaya yang berbeda dan keyakinan yang berbeda pula, ini maksudnya mereka tetap akur. Di Udin, meskipun beragama Islam, Edo Katolik, dan Benny Kristen, mereka tetap sahabat dekat, tidak membedakan agama. Gagasan pokok yang kedua, perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Ini gagasan pokok yang kedua. Gagasan pokok yang ketiga, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak bergu. Gagasan pokok yang ketiga, untuk membuat ringkasan, kita harus menggabungkan 3 gagasan pokok jika paragrafnya ada 3. Jika paragrafnya ada 5, 6, 7, dan 8, kita harus menggabungkan semua gagasan pokok. Ringkasan ceritanya, Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak bergu. Kerjasama yang kompak membuat tim mereka menang. Ini adalah bahasa tambahan yang dibuat pada ringkasan. Jadi ringkasan bisa menggunakan bahasa tambahan, bahasa sendiri untuk membuat ringkasan yang tepat dengan kalimat tunggal. Sekarang tugas kalian pada Zamrud halaman 60 LKS Zamrud. Bacalah teks kemudian kerjakan sesuai perintahnya. Ini merupakan PPKN KD 4.4. Kamu bisa mengerjakan di buku LKS-mu, bisa mengerjakan di buku tulismu. Baca dulu dengan seksama, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Tugas kedua, di LKS Zamrud halaman 61, baca juga semuanya, ada 3 paragraf, kemudian cari gagasan pokoknya, cari gagasan pendukungnya, dan ringkas ceritanya seperti yang Bu Guru jelaskan pada penjelasan yang sebelum ini. Untuk tugas yang ketiga akan Bu Guru share di Google Form nanti setelah tugas kalian selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.